Iklan animasi PopMe, jurusan Teknologi Informasi, Animasi 2B, disusun oleh kelompok 1. Anggota kelompok Ulan Dewanti, Tegar Abdillah Mademi, Nova Lava Andara, Sofia Ananta Putri. Pendahuluan menganalisis iklan video animasi pada iklan PopMe, Be the Failure, Wait PopMe. Poin-poin analisis yaitu berupa konsep dasar berpikir kreatif, mampu mengidentifikasi jenis-jenis kreatif, kritis, dan intuitif, identifikasi permasalahan di lingkungan sekitar, mampu memahami tahapan berpikir kreatif, dan hambatan dalam berpikir kreatif. Tahun ini, aku bersyukur sekali. Ada banyak hal yang mewarnai perjalananku setiap hari. Walaupun banyak tantangan yang menguji, tapi selalu ada PopMe Mana-Mani. Bikin seru lanjut lagi. Jadi beautiful year with PopMe. Konsep dasar berpikir kreatif. Di dalam video, menunjukkan penerapan berpikir kreatif melalui cara PopMe mengemas cerita promosi menjadi kisah perjalanan pribadi yang menginspirasi. Alih-alih hanya menunjukkan produk, mereka menampilkan solo traveling funny yang penuh tantangan namun menyenangkan. Kreativitas muncul dari perpaduan konsep promosi plus storytelling plus visual sinematik, sehingga penonton tidak hanya melihat iklan, tetapi juga menikmati kisah yang emosional dan inspiratif. mampu mengidentifikasi jenis-jenis berpikir kreatif, kritis, dan intuitif. Yang pertama, berpikir kreatif. Ide menampilkan solo traveling dengan PopMe sebagai momen berkesan menunjukkan pemikiran out of the box, menghubungkan produk makanan instan dengan konsep petualangan dan kebebasan. Yang kedua, berpikir kritis. Tim kreatif dan funny mampu menganalisis tantangan perjalanan dan memilih momen yang paling menarik untuk divisualkan. Jalan terjal, arus deras. Ini menunjukkan kemampuan menilai situasi dan menonjolkan aspek yang paling kuat untuk cerita. Yang ketiga, berpikir intuitif. Fanny memperlihatkan keberanian dan keyakinan mengikuti kata hati untuk berpetualang sendiri. Ini mencerminkan intuisi dalam mengambil keputusan spontan namun bermakna. Identifikasi permasalahan di lingkungan sekitar. Monotonitas makanan sehari-hari. Permasalahan karena rutinitas yang padat, banyak orang mengonsumsi makanan yang sama tiap hari atau merasa bosan dengan pilihan yang itu-itu saja. Detail lingkungan. Makanan kantin atau prasmanan yang serupa setiap hari. Pilihan di rumah hanya nasi plus lauk yang kadang tak semangat. Anak kos atau mahasiswa sering makan mie instan biasa tapi ingin lebih seru. Kenapa ini relevan bisa diangkat? PopMe bisa diposisikan sebagai varian cepat yang tetap punya rasa berbeda atau menarik. Mengganti kebosanan dengan sesuatu yang simpel tapi fun. Visual animasi yang cocok. Adegan karakter membuka kulkas atau lemari dapur, ekspresi bosan, kemudian muncul PopMe dengan warna cerah, rasa baru, animasi ledakan rasa atau transformasi dari yang biasa jadi yang seru. Keinginan untuk makan enak tapi tanpa repot. Permasalahan, banyak orang ingin merasa mendapatkan makanan enak atau spesial, tapi tidak punya waktu, tenaga, atau kemampuan untuk memasak resep rumit. Detail lingkungan. Di kantor, kantin mahal atau jauh, cepat-cepat makan di meja kerja. Di rumah, setelah aktivitas berat,
malas memasak bahan banyak atau bersih-bersih. Di perjalanan atau di luar rumah, ingin sarapan atau makan ringan yang tetap memuaskan. Relevansi ke iklan. Pop mie bisa ditampilkan sebagai makanan enak instan, tanpa kompromi, tapi tetap cepat. Contoh adegan animasi, karakter punya ide memasak spesial, tapi tumpuk bahan banyak, lelah, berantakan, kemudian pop mie muncul, karakter tersenyum lega. Yang pertama, tahap persiapan preparation. Pada tahap ini, tim kreatif mengumpulkan informasi dasar mengenai produk pop mie, kelebihan variasi rasa, target pasar, tren konsumsi anak muda yang serba cepat dan praktis. Permasalahan di lingkungan sekitar, misalnya bosan menu itu saja, butuh makan cepat saat beraktivitas. Referensi gaya animasi yang sesuai dengan karakter brand aktivitas, brainstorming konsep awal, menentukan target audiens, pelajar, mahasiswa, pekerja aktif, menganalisis nilai yang ingin dipertonjolkan. Praktis, seru, cocok kapan saja. Hasil tahap ini, dasar ide dan tujuan iklan yang kuat. Yang kedua, tahap inkubasi. Setelah informasi terkumpul, kreator memberi bagian otak untuk merenung dan menyatukan berbagai gagasan. Mengendapkan data menjadi potensi konsep unik, memikirkan cara baru menyampaikan kelebihan pop mie. Aktivitas umumnya, menonton referensi animasi lain, mengistirahatkan pikiran dari riset, lalu kembali dengan perspektif baru. Hasil tahap ini beberapa calon ide kreatif yang mulai bermunculan dalam pikiran, namun belum final. Yang ketiga, tahap iluminasi. Tahap ini adalah momen kemunculan ide segar dan original, misalnya konsep iklan bertema petualangan pop mie, makanan seru di mana saja. Visual karakter anak muda yang aktif dan energik, nuansa warna cerah dan animasi yang dinamis. Contoh hasil ide, pop mie membawa pengalaman makanan cepat menjadi lebih fun dan penuh petualangan. Hasil tahap ini, ide inti yang kreatif serta layak dikembangkan menjadi konsep iklan. Kesimpulan, video solo traveling seru ala Fanny_Twins menjadi contoh nyata penerapan berpikir kreatif dalam media digital. Ia menggabungkan unsur promosi, eksplorasi pribadi, dan visual estetis menjadi satu karya yang memotivasi penonton untuk berani berpetualang dan menikmati hidup, dengan pop mie sebagai simbol teman setia di setiap perjalanan. Hambatan dalam berpikir kreatif. 1. Ide yang sulit benar-benar baru. Pop mie sudah seringkali diiklankan dengan konsep praktis, seru, dan anak muda. Tantangannya, membuat ide baru yang tetap cocok dengan brand, tetapi tidak terasa repetitif atau mirip iklan sebelumnya. 2. Tekanan untuk mengikuti selera pasar anak muda. Target audiens pop mie adalah remaja dan mahasiswa yang cepat bosan. Tim kreatif harus terus menyesuaikan tren gaya hidup, tren visual dan musik, bahasa gaul yang berubah cepat. Jika salah arah, iklan terasa ketinggalan atau tidak relate. Ketiga, pesan brand yang harus tetap konsisten. Brand guideline pop mie sudah kuat, warna cerah, fun, cepat, cocok kapan saja. Namun, hal ini juga menjadi hambatan karena eksplorasi tema lebih liar sering dianggap menyalahi ciri brand. Kreativitas dibatasi agar tidak menyimpang dari pesan utama. Terima kasih, dosen pengampu Ibu Sumema, SDS, MDS.